Ramalan Jokowi dan Sri Mulyani tentang badai besar yang akan melanda Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang kali menegaskan bahwa perekonomian dunia berada dalam awan gelap dan sedang menghadapi badai besar atau perfect storm. Para petinggi pemerintah Indonesia ini mengungkapkan bahwa situasi global sedang menghadapi krisis serius yang mengancam pemulihan ekonomi Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan informasi paling hot dari kami. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip agar kalian bisa mendapat informasi lengkap dan jelas. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa tidak bisa dikalkulasi, kata Jokowi saat pengarahan Presiden kepada seluruh menteri atau kepala lembaga, kepala daerah, Pangdam dan Kapolda di JCC Jakarta seperti dikutip hari Minggu 23 Oktober 2022. Sri Mulyani juga baru-baru ini menggambarkan situasi saat ini sebagai perfect storm pada Jumat 11 November 2022. Di depan para CEO dunia di forum CEO Bloomberg. Perfect storm yang dimaksud adalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, perang Rusia-Ukraina yang telah menyebabkan gangguan pasokan yang lebih kompleks dan inflasi yang tinggi, terutama pada makanan, pupuk, dan barang-barang energi. Inflasi yang tinggi mendorong bank sentral di banyak negara untuk mengambil tindakan kebijakan moneter untuk meresponnya. Kompleksitas itulah yang ada di dalamnya. Semua negara termasuk Indonesia dalam hal ini, dengan situasi di mana ruang kebijakan mengetat, baik fiskal dan moneter. Jelas Sri Mulyani dalam Bloomberg CEO Forum, Moving Forward Together, dikutip hari Senin 14 November 2022. Ketika inflasi tinggi, maka suku bunga juga ikut tinggi. Namun ada risiko bahwa pasar tenaga kerja akan melemah dan pengangguran akan meningkat. Di sisi lain, suku bunga rendah diperlukan pada tingkat pengangguran yang tinggi, tapi risiko inflasi meningkat. Kini banyak negara maju yang juga menjadi tujuan ekspor Indonesia ekonominya melambat. Sebut saja Eropa, Cina, dan Amerika Serikat. Hal ini mengurangi permintaan ekspor dari negara-negara berkembang yang dipengaruhi oleh harga pangan dan energi yang tinggi. Pada saat yang sama, resesi mempengaruhi pengangguran yang lebih tinggi, tetapi inflasi yang rendah. Ketika banyak orang menganggur, konsumsi rumah tangga menurun dan demand pull inflation pun rendah. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai industri di tanah air terus memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang menuju stagflasi. Gelombang PHK massal ini diawali dengan turunnya permintaan di pasar ekspor hingga 50%. Di sektor padat karya, jumlah PHK kini telah meningkat menjadi lebih dari 70.000 orang. Dimulai dengan pemberhentian sampai dengan berakhirnya kontrak pekerja tidak tetap dan pemberhentian pekerja tetap. Sementara itu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan sebanyak 127.085 orang diberhentikan di Indonesia pada tahun 2021. Turun signifikan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 386.877 orang. Dan pada 2019 tercatat 18.911 orang yang di PHK. Sepanjang Januari sampai September 2022, jumlah kasus PHK tercatat 10.765 orang, kata Menaker saat rapat dengan Komisi 9 DPR. Menanggapi informasi Kemenaker itu, Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wiraswasta mengatakan, informasi yang disebutkan Menteri Tenaga Kerja hanya berlaku untuk pegawai tetap. Namun pada saat yang sama banyak pekerja bukan tetap yang juga menjadi korban PHK. So, bagaimana menurut pendapat kalian tentang ramalan Jokowi dan Sri Mulyani yang saat ini sudah mulai kerasa di negara Republik Indonesia tercinta kita kali ini dan yang akan melanda bangsa kita sebentar lagi?
Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like video ini jika kalian suka, share video ini jika bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.